berada di sebuah pemukiman biasa, Wak. Melainkan pemukiman dengan rumah kayu yang beratapkan jerami dan penduduknya hanya menggunakan jerami pada bagian, maaf ya, bagian itu kemaluannya. Ini bukan warga biasa nih. Dan apesnya lagi, Wak, keberadaan Aldi sama kedua kakaknya itu diketahui sama penduduk sana. Dan kalian tahu mereka bertiga ini pun langsung ditodong pakai tombak dan tangan mereka langsung diikat, Wak. Diikat tangan mereka bertiga. Ya Allah. Nah, Aldi mengatakan bahwa pemukiman itu sebenarnya bagus, Heru. Rumah-rumah itu memang tradisional, penerangannya juga bagus. Tapi kami ngelihat itu dalam keadaan tangan terikat macam tawanan. Udah pasti kami ketakutan setengah mati lah kan, menangis lah mereka ini semuanya, Wak. Terutama siapa? Mbak Ica. Kenapa nih, Kak? Tolong Mas, macam mana nih Mas, ya kita gimana nih di dalam kita nih, di tempat apa nih Mas? Mas Hadi pun mencobalah menenangkan kedua adiknya kan. Udah tenang kok, tenang. Ini pasti ada jalan keluarnya. Udah tenang. Tapi namanya juga udah takut ya kan, diikat pula tuh tangannya. Ya kira mereka cuma bisa pasrah dan nangis. Nah terus tidak lama kemudian mereka bertiga nih kayak didatangi sama semacam kepala suku gitu lah, Wak. Karena kata Aldi, cara berpakaiannya itu kayak sedikit berbeda dengan penduduk-penduduk lainnya. Dimana kepala suku itu menggunakan bulu-bulu burung merak gitu yang diikat di kepalanya dan menggunakan kayak kalung tengkorak yang mereka sendiri juga nggak yakin itu tengkorak siapa. Kalau kata Mas Hanif, kalau misalnya dilihat tuh ya kayak tengkorak kepala monyet. Nah, dan pada saat itu kepala suku ini berbicara dengan bahasa Melayu, Wak. Sedangkan penduduk-penduduk lainnya menggunakan bahasa yang Aldi sama kedua kakak itu nggak mengerti sama sekali. Nah, kepala suku ini bertanya intinya, kalian ini siapa dan datang dari mana? Nah, Mas Hanif yang memang sedikit mengerti bahasa Melayu pada saat itu pun akhirnya menjelaskan lah dari A sampai Z gini, Pak. Tang diceritain tuh semuanya. Sampai akhirnya kenapa mereka bisa ada di tempat ini. Nah, setelah dijelaskan, Wak, ikatan tangan mereka itu pun akhirnya dilepas nih atas persetujuan kepala suku. Dan mereka pun langsung dijamu sama makanan yang berbahan dasar singkong, buah-buahan dan juga ada minuman, Wak. Nah, Aldi sama kedua kakaknya memang gara-gara kelaparan ya kan, langsung menyantap jamuan dari kepala suku itu. Dan selain dijamu makanan dan minuman juga, Wak, Aldi dan kedua kakaknya ini diminta untuk menginap di sana oleh kepala suku sampai matahari terbit. Mereka pun akhirnya aja kan, diterimanya aja lah itu tawaran dari kepala suku dibanding nanti kenapa-napa. Dan saat itu juga mereka diizinkan untuk tidur di salah satu rumah penduduk yang lagi kosong. Dah lah tuh, oke baiklah, terima kasih ya Pak Suku, kami mau tidur gitu. Masuklah ini mereka bertiga ke dalam rumah itu kan buat beristirahat untuk menjelang terbitnya matahari. Nah, di tengah lagi tidur, Wak, Mbak Ica nih terbangun karena dia mendengar ada suara berisik sedikit lagi tuh dari luar rumah. Akhirnya Mbak Ica ini mencobalah mengintip dari sela-sela jeraminya rumah itu, Wak. Dan kalian tahu apa yang dilihat sama Mbak Ica? Aduh, aku kalau jadi Mbak Ica nih entahlah langsung pingsan tegak aku loh. Tahu kalian? Saking terkejutnya aku pingsan pun nggak bisa turun aku. Pingsan berdiri. Mbak Ica melihat para penduduk di pemukiman tersebut sedang berkumpul nih, Wak, mengelilingi api unggun ya kan, sambil menggerogoti atau melahap seseorang yang diikat di tengah api unggun tersebut. Percaya nggak kalian? Secara bergantian, Wak. Dan pada saat itu Mbak Ica juga melihat para penduduk itu kayak menari-nari gitu dan melakukan macam ritual lah, Wak. Dan kalian tahu ritualnya apa? Ritualnya berhubungan badan tuh di pinggir-pinggir apa itu? Api unggun, Wak. Dan menurut informasi yang mereka dapat, Wak, sebenarnya ada seorang korban atau manusia yang ada di tengah api unggun itu tuh kayak turis dia nih, turis yang tersasar di hutan itu. Karena apa? Karena korban yang dilihat sama Mbak Ica ini menggunakan pakaian kayak ya kemeja sama celana jeans gitu, Wak. Dan tidak berpakaian seperti penduduk pemukiman tersebut. Berarti ini turis tersasar ini. Dan anehnya korban tuh macam lagi tertidur, Wak. Dia nggak berteriak sama sekali. Entah mungkin karena sudah hilang nyawanya, entahlah ya. Tapi yang Mbak Ica lihat tuh kayak tertidur, bukan kayak lagi udah nggak ada gitu, Mbak Ica cuma bisa terpaku, Wak, ngelihat kejadian mengerikan tersebut. Nah, tanpa dibangunkan, Wak, Mas Hanif sama Aldi pun terbangun juga nih. Mungkin karena dengar suara berisik itu kan. Mereka terbangun malah nenggur Mbak Ica, ngapain kau ngintip-ngintip situ? Sini kau dulu. Mas. Aldi tengok nih. Nah, otomatis Mas Hanif sama Aldi pun juga lihatlah itu kejadian itu, Wak. Melihat hal itu Mas Hanif, Aldi pun ikutan shock, Wak. Mas Hanif ngerasa ini udah nggak beres ini. Jangan-jangan ini pemukiman kanibal. Mas Hadi balik lagi nengok jamnya ya kan, dan jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, Wak. Nah, melihat kedua adiknya yang shock dan ketakutan juga, Mas Hadi pun mengajak, udah yuk dek, kita pergi dari tempat ini diam-diam melalui sela-sela dinding jerami itu. Kalian jangan panik. Kalau kalian panik, kita nggak bisa kabur.
ya. Dan kalau kita lama-lama di sini, Dek, bisa-bisa kita juga nih yang jadi korban selanjutnya. Fokus kalian ya. Udah nih, oke bang, siap bang. Menangis kan. Oke, kita berangkat deh, siap aku dah. Tapi apesnya, Wak, pada saat mereka mencoba untuk kabur, kepergok itu mereka sama penduduk pemukiman tersebut. Wah, kepala suku tuh bilang seperti angin dia, jangan kabur kalian ya, kalian sudah menjadi bagian dari kami, kata dia. Mas Hanif sama kedua adiknya nggak peduli sama sekali, mereka tetap berlari sekuat tenaga supaya terbebas dari kejaran penduduk itu, ha? Dan Aldi menceritakan bahwa wujud dari penduduk kanibal itu tuh sangat-sangat menyeramkan, Wak. Gigi mereka tuh kayak gigi hiu dan berlumuran darah pula. Terus mata mereka melotot sambil melemparkan tombak ke arah si Aldi, Mbak Ica sama Hanif. Wah, gitu. Tapi untungnya tuh nggak ada tombak yang kena sama mereka bertiga, Wak. Mereka tetap berlari lagi sambil nangis, ya Allah tolong kami, sampai akhirnya mereka masuklah balik ke dalam hutan. Nah, apesnya mereka ini belum selesai, Wak, belum. Pelarian mereka ini berhenti di pojok tepi jurang, tau kalian. Mbak Ica tuh hampir kayak terperangkap gitu loh sama penduduk kanibal tadi. Mbak Ica refleks mundur nih kan, mundur sampai akhirnya jatuh itu, Wak, ke jurang, jatuh. Nah, Mas Hanif sama Aldi yang melihat Mbak Ica jatuh pun mau nggak mau ya gimana, histeris ya kan. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun ikut itu, Wak, terjun ke jurang tuh, untuk menyelamatkan Mbak Ica. Dan beruntungnya kali, Wak, pada saat itu mereka bertiga jatuh di atas kayak semak-semak gitu loh, Wak, dan tidak mengalami cedera parah, kadang nggak langsung jatuh ke tanah gitu, Wak. Dan menurut Mas Hanif nih, Wak, ya, jurang tersebut kurang lebih kayak 20-30 meter lah gitu. Itu nggak langsung kena tanah kan, tersangkut semak-semak lah gitu katanya, Wak. Nah, sehabis jatuh dari jurang tersebut, mereka bertiga pun sama-sama pingsan. Yang Aldi ingat, dia samar-samar mendengar teriakan kepala suku yang marah. Entah ngomong apa lah si kepala suku ini, tapi yang jelas dia tuh kayak marah. Dan gak lama kemudian Aldi pun langsung tak sadarkan diri alias pingsan. Dah, nah singkat cerita terbangunlah itu mereka bertiga, Wak. Mas Hanif tengok jam lagi. Ternyata sudah pukul 7 pagi. Mereka pun langsunglah melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari jalan keluar kan, dengan badan yang memang udah penuh luka lecet, Wak. Mbak Ica juga kakinya terkilir. Aldi sama Mas Hanif lah itu yang memapah Mbak Ica ini sambil mencari jalan keluar, Wak. Nah, sambil mencari jalan keluar ini akhirnya mereka bertiga pun mendengar kumandang azan, Wak. Nah, Mas Hanif sempat bingung nih karena jam baru menunjukkan pukul 10 siang pagi. Nggak diambil pusing kali itu sama Mas Hanif, yang jelas aku udah dengar suara azan, berarti itu ada musola atau masjid lah gitu kan. Akhirnya mereka mengikuti lah suara azan tersebut dan syukurnya mereka keluar dari semak belukar dalam hutan tua. Mereka senang ya, bukan main, sujud syukur semuanya karena akhirnya mereka benar-benar bisa keluar dari hutan itu. Udah nggak keukur lagi bahagianya kami waktu itu, Nat, kata si Aldi nih. Dan tahu kalian mereka keluarnya di mana? Bukan keluar di belakang rumahnya Pak Rahmat, bukan, melainkan di belakang musola tempat mereka sholat maghrib saat pertama kali nyampe desa M tuh. Masih ingat kalian kan? Itu masih jauh loh ke rumahnya Om Yadi dan Pak Rahmat. Keluarnya di situ, ha? Dan pada saat itu mereka pun bertemulah dengan jamaah yang sedang menunaikan sholat berjamaah di musola itu. Dan menurut informasi mereka ternyata sudah menghilang 1 minggu, ha? Padahal mereka cuma ngerasa paling 2 hari itu kita dalam hutan tuh kan. 1 minggu kau hilang. Dan ternyata juga jam tangannya Mas Hanif ini udah rusak setelah dilihat-lihat lagi, Wak. Makanya dia heran kenapa jam 10 udah berkumandang azan. Nah, rusak abang jamnya, rusak jam abang, Bang. Nah, terus setelahnya warga dan Om Yadi pun langsung membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Kedua orang tuanya mereka pun langsung tuh datang ke desa M juga tuh dari Jakarta karena ya khawatir lah ketiga anaknya hilang 1 minggu. Dan akhirnya mereka bertiga pun menceritakan apa yang mereka alami ke kedua orang tuanya, ke Om Yadi, ke Om Rahmat, tentang apa yang sudah mereka lalui selama di hutan, Wak. Mulai dari tersesat, itu menemukan pemukiman kanibal tadi, sampai terjatuh ke jurang itu, semua mereka ceritakan. Nah, mendengar cerita Aldi dan kedua kakaknya, Wak, Pak Rahmat yang sesepuh tadi, dia kayak confirm gitu loh, memang betul masih ada suku-suku di pedalaman yang memang kental kali dengan dunia magic. Magis. Dan Pak Rahmat juga sangat bersyukur mereka bisa keluar dari hutan dan lepas dari para penduduk pemukiman kanibal itu. Tapi memang tidak diketahui dari suku mana penduduk yang mereka temui tersebut, Wak. Dan Pak Rahmat juga mengatakan kalian hilang selama 1 minggu, padahal kan baru ngerasa 2 hari aja hilangnya kan. Karena apa? Karena kalian sudah memasuki dunia gaib di hutan tersebut. Tapi yang jelas mereka semua yang ada di sana sangat bersyukur Aldi, Mas Hanif dan Mbak Ica bisa pulang dengan keadaan selamat, Wak. Walaupun memang luka-luka lecet ya kan. Biarlah itu luka-luka lecet dibanding jadi korban. Ya kan? Dan setelah pulih mereka semua pun balik lagi ke Jakarta, Wak. Dan nggak sampai di situ aja, kejadian aneh sekali lagi terjadi sama Mas Hanif. Dimana pada saat Mas Hanif menggunakan toilet yang ada di dalam pesawat, Wak, yang lagi terbang nih menuju kemana, ke Jakarta, Mas Hanif kembali mendengar suara dari toilet yang mengatakan, "Sudah saya peringatkan kamu ya, Cah Bagus.
jangan pergi. Dan pesawat tuh mau nengok siapa, kiri kan orang pengap semua kok di situ. Mas Hanif dengar itu ya terkejut lah dan langsung membuka pintu toilet, Wak. Tapi nggak ada siapapun yang dia temukan depan pintu tuh. Dan setelahnya lagi-lagi Mas Hanif kembali mendengar suara geraman harimau pada saat itu di pesawat. Dan sejak saat itu Mas Hanif ini pula, Wak, yang jadi kayak peka gitu loh terhadap hal-hal mistis dan makhluk tak kasat mata sejak balik dari hutan tuh. Untung kali sama Mbak Ica tidak. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Aldi sama kedua kakaknya, Mas Hanif sama Mbak Ica yang tersesat di hutan ya kan, sampai ketemu pemukiman kanibal dan hampir pula dijadi korban selanjutnya nih ya. Ini semua wallahu a'lam, karena memang semua mereka yang ngalamin, bukan kita ya kan. Memang banyak kali celah untuk orang skeptis yang makin gak percaya sama cerita ini, pasti kayak di film-film kan, Wak. Tapi apa daya, ini pengalaman mereka. Semua kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing nih, Wak ya, karena mungkin kita bakal skeptis kalau memang itu belum terjadi sama kita. Nanti giliran orang skeptis yang ngalamin itu, balik diskeptiskan kau nanti ya kan. Jadi sekali lagi semua kembali ke kepercayaan masing-masing nih, Wak ya. Dan yang jelas dari cerita ini Mas Hanif berpesan, memang kalau kita berkunjung ke tempat orang, ke tempat manapun, kita harus menghargai peraturan di tempat yang kita kunjungi ya. Jangan kalian iya kan tapi nggak dihiraukan. Tengok mereka bertiga udah dibilang sama orang tuanya jangan. Dan berkali-kali juga mereka dapatkan kejadian aneh yang seolah-olah melarang atau menghambat mereka untuk berangkat atau tetap berangkat. Intinya kuncinya nih, Wak ya, nurut tuh kata orang tua ya. Dan yang jelas aku pengen banget dengar pendapat kalian soal kisah satu ini. Apakah dari kalian juga pernah mendengar tentang pemukiman kanibal di Indonesia, atau mungkin kalian juga pernah mengalami sama kayak Mas Aldi dan saudara-saudaranya? Kalian tolong tulis di kolom komentar di bawah, Wak ya. Dan buat kalian juga yang pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirimin aja ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Tuliskan serapi mungkin, seapa adanya aja, dan juga sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya kami gampang untuk hubungin kalian kalau misalnya cerita kalian di-upload di video berikutnya. Oke? Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.